Selamat pagi, salam mendoan. Menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya, Romo Dominikus Setio Haryadi. Sobat mendoan yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 2, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, baru saja kita mendengarkan kisah bagaimana Yesus yang menegur kaum Farisi. Kaum Farisi begitu mengutamakan yang namanya tradisi. Mereka terlalu sibuk dengan berbagai macam aturan, salah satunya berkaitan dengan cuci tangan. Kita tahu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu begitu luar biasa memandang tinggi hukum dan adat istiadat. Tetapi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka wartakan itu mengabaikan kasih dan esensi dari perintah Allah. Maka melalui kisah hari ini, Tuhan ingin mengundang kita untuk berani melihat apa yang telah kita lakukan sampai saat ini. Sebagai manusia kita perlu sadar bahwa apa yang keluar dari mulut kita, kenajisan-kenajisan, perkataan-perkataan kotor dan fitnah itu semula berasal dari hati yang tidak bersih, hati yang tidak tulus. Tuhan melihat kedalaman hati kita sebagai manusia, bukan sekedar melihat penampilan atau ketaatan ritual kita, tetapi apa yang kita wartakan tidak sesuai dengan yang kita taati. Maka pertanyaan yang bisa kita renungkan untuk hidup kita adalah, bagaimana saya selama ini dalam memandang berbagai macam aturan? Apakah saya sudah sungguh-sungguh memiliki hati yang bersih, hati yang tulus untuk berani menunjukkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini? Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa Engkau begitu memberikan kebaikan kepada kami. Doronglah hati kami agar mampu mewujudkan ketulusan hati dalam mewartakan berbagai macam kebaikan, ajaran-ajaran, hukum-hukum, dan cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua
keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.